Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh hari ini kita berkumpul dalam rangka bersama-sama kita bermajelis. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan taufiknya sehingga pada hari ini, pada subuh hari ini kita adalah orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara banyak orang-orang yang masih di sana masih melakukan kegiatan, entah itu masih tidur atau apa. Inilah kita datang melangkahkan kaki kita untuk bersama-sama melaksanakan salat subuh di rumah Allah ini. Semoga kita masih selalu diberikan limpahan kesehatan, kekuatan untuk senantiasa beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah subuh, tak lupa pula kita kirimkan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswatun hasanatan dan rahmatan lil alamin. Sebagaimana yang disampaikan oleh MC tadi, Pak Imam, bahwa pada kesempatan ini saya akan membawakan bagaimana tips untuk mengatasi hati yang galau ini dalam perspektif Islam. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Bapak Ibu sekalian, kita semua pasti pernah merasakan hati yang gelisah. Pikiran ini kacau, kemudian perasaan ini gundah dan sulit mendapatkan ketenangan dalam hati ini. Dalam bahasa sederhananya ini, bahasa kerennya galau. Ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang jatuh cinta, kemudian diputuskan, galau. Saya rasa ini adalah
Sebenarnya apa sih yang menyebabkan hati kita galau itu? Dalam perspektif Islam, penyebab hati yang galau itu pertama adalah dosa dan kemaksiatan. Jadi hati seorang mukmin itu tidak akan tenang jika bergelimang dengan dosa, terutama dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar itu seperti syirik. Syirik ini dosa besar, mempersekutukan Allah, dosa besar yang membuat hati hampa ini dari cahaya iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Biasanya kalau di Goa ini banyak orang yang selalu datang ke kuburannya Sultan Hasanuddin untuk meminta sesuatu, entah apa yang dia minta. Nah, ini mungkin ritual yang tidak boleh diikuti. Kemudian yang kedua adalah dosa riba ini. Ini dosa riba ini Allah menggambarkan pelakunya akan bangkit seperti orang gila. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275, alladzina ya'kuluna ar-riba la yakumuna illa kama yakumul ladzina yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Jadi orang-orang yang memakan riba ini tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Kemudian dosa yang besar adalah yang ketiga, meninggalkan sholat. Allah mengancam orang yang lalai dari sholatnya dengan ia akan masuk ke neraka wail. Tahu neraka wail, Pak? Wail itu tempat menyiksa orang-orang yang tidak sholat. Bagaimana pedihnya di neraka itu, dia akan disiksa. Tempatnya, tempat penyiksaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maun, wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Kemudian yang keempat ini adalah dosa besar, adalah dosa zina. Allah melarang keras untuk mendekatinya. Jadi bukan artian kalau zina itu kita betul-betul berzina semua, banyak zina. Melihat juga zina mata. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina itu, sesungguhnya suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dan jauhilah oleh kalian sifat dusta, karena
Sesungguhnya dusta itu menunjukkan pelakunya kepada keburukan, dan keburukan itu menunjukkan kepada api neraka. Jadi selalu kita berbuat baik, dan janganlah kalian untuk melakukan keburukan itu. Semua dosa ini adalah penyebab hati ini tidak damai, kemudian pikiran tidak jernih, dan hidup terasa sempit. Ya, mungkin ada yang lain yang bisa menyebabkan hati yang galau. Mungkin pada kesempatan ini kita akan berdiskusi tentang penyebab hati yang galau ini. Penyebab hati galau yang kedua adalah tadi yang pertama, dosa dan kemaksiatan. Di antaranya dosa-dosa besar itu. Akhlak buruk dan sifat negatif. Selain dosa, akhlak yang buruk juga ini membuat hati kita ini menjadi gelisah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan rasa malas. Rasa malas, kemudian sifat pengecut, pikun, dan sifat kikir, bakil. Dan aku juga berlindung kepadamu dari siksa kubur serta bencana kehidupan dan kematian. Jadi kesombongan juga itu merusak hati. Jangan sombong. Mungkin kita sombong karena hartanya banyak sehingga meremehkan orang-orang lain. Boleh saja harta yang kita miliki itu sumbernya dari mana? Sumbernya dari kredit misalnya. Nah itu. Jadi jangan kita sombong. Bisa saja orang yang di bawah kita itu lebih tinggi derajatnya dibanding kita yang selalu mengolok-olok orang. Nabi SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walau sebesar biji sawi. Jadi orang-orang yang sombong itu, yang selalu iri, kemudian dengki, dan tidak pernah merasa cukup, akan selalu hidup di dalam kegelisahan. Nah, ini tadi yang kedua ya. Kemudian yang ketiga adalah penyebab hati yang galau ini adalah tekanan hidup dan lemahnya iman kita ini. Tekanan hidup itu seperti kita miliki hutang, utang, hutang apa Pak? Yang hutang, memberi. Kalau utang dipinjam, piutang. Hutang ini adalah masalah ekonomi, tekanan pekerjaan, atau keluarga bisa menjadi sebab hati galau ini. Kalau banyak hutang pasti pusing. Pusingnya apa? Nanti tiba waktunya akhir bulan, pusing kita mau cari di mana itu duit. Kalau memang tidak ada ya, datang penagih. Kalau tidak ada uang, apa saja di rumah itu bisa diambil. Tapi sekarang sudah tidak seperti itu. Tidak bisa kita serta-merta mengambil
barang yang misalnya mobil yang kita pinjam tidak boleh langsung diambil sekarang, tidak boleh, itu ada undang-undangnya, melanggar kita. Kalau ada yang penagih datang langsung mau ambil, ya tidak boleh sekarang. Jadi namun yang paling berat itu adalah lemahnya iman. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, lalu mereka tidak ragu-ragu. Jadi apa obatnya ini kalau kita galau seperti ini? Setelah kita mengetahui penyebabnya, hati galau ini, lantas apa yang dapat kita upayakan untuk mengobati galaunya hati tersebut? Nah, inilah yang akan kita diskusikan. Menurut apa yang saya tulis ini, obat galau pertama itu adalah menguatkan iman, memang menguatkan iman dan takwa. Di ayat pertama tadi saya bacakan. Nah, ini kita perlu mengobati rasa galau ini dalam hati dengan menguatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan memperbanyak doa, kemudian belajar ilmunya, kata Pak Ketua, ilmunya dulu ini kita pelajari. Agama agar hati mendapat ini pencerahan. Selain itu kita juga harus mengikuti majelis-majelis, entah itu dilakukan di luar atau di interin masjid kita. Jadi selain itu kita perlu terus bersyukur atas nikmat Allah, karena syukur itu mendatangkan ketenangan. Coba-coba Bapak Ibu sekalian dapat gaji, dibawa pulang, kemudian bersyukur. Kalau tidak bersyukur, dapat kecil maupun besar, tetap bersyukur. Kalau tidak bersyukur, ya Allah nanti pasti marah, mengambil kembali. Jadi obat galau yang kedua adalah melaksanakan ibadah dan amal soleh. Salah satu obat galau ini yang paling mujarab adalah dengan memperbanyak ibadah dan amal soleh. Salat ini berjamaah di masjid akan menenangkan hati kita. Kalau ada orang yang salat tidak tenang hatinya, berarti perlu dipertanyakan Bapak Ibu sekalian. Jadi salat ini menjauhkan diri kita dari kelalaian. Bahkan kita selalu melakukan salat malam, qiyamul lail, membuat hati kita ini lebih lembut dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan salat ini senantiasa memang kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan misalnya puasa sunnah yang kemarin kita laksanakan Senin Kamis. Rasulullah SAW ini sangat menganjurkan juga puasa Arafah nanti dan Asyura. Ini nanti kita akan melaksanakan. Yang keduanya dapat menjadi sebab penghapusan dosa. Dengan puasa juga ini jiwa kita menjadi lebih tenang, kemudian menjadi lebih sabar, hati lebih tenang dan pikiran lebih jernih. Nah, ini yang membuat untuk menghindari bagaimana datangnya hati yang galau. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah amal soleh. Amal soleh ini berupa apa Pak? Amal soleh berupa sedekah. Jadi senantiasa kita sedekah kepada siapa saja yang membutuhkan. Seperti kita ini di masjid sedekah subuh boleh.
Di setiap subuh sedekah, sedekah, sedekah. Dan senantiasa kita membaca Al-Quran. Ini untuk menghindari hati kita ini supaya tidak menjadi galau. Supaya apa? Supaya kalau kita selalu sedekah, senantiasa untuk membersihkan harta kita sekaligus hati dan sifat bakil tadi nih, kikir. Sebentar itu Al-Quran adalah obat hati yang sejati. Membacanya dengan kata Pak Ustaz Sulaiman, tadabbur, akan menghadirkan ketenangan jiwa ini. Karena ia adalah petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan hamba-hambanya. Dan yang terakhir adalah menjauhi dosa dan akhlak buruk. Banyak ya, ini ada persis saya, siapa tahu ada yang lain, kita berdiskusi. Terus yang keempat adalah, ini adalah untuk menenangkan hati kita, yang setiap harinya setelah sholat kita lakukan zikir. Banyak zikir untuk menenangkan hati kita. Zikir pagi, zikir petang, kita lakukan itu untuk menenangkan hati kita. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian dalam perjalanan, kan banyak sekarang teknologi yang canggih, memutar handphonenya untuk menyalakan itu zikir pagi dan zikir petang. Jadi saya kira ini saja, cukup 15 menit. Mungkin pada kesempatan ini kita akan berdiskusi tentang penyebab hati yang galau ini. Saya kira ini saja yang saya bisa dapat sampaikan. Billahi taufiq wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.